Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Muzaki dengan NIM 210810528 semester 6 kelas A jurusan Garis Matematika. Di sini saya akan menganalisis mengenai sebuah data yang mana data tersebut ini merupakan data hasil penelitian berjudul pengaruh self-efficacy dan stres akademik terhadap kecemasan matematik siswa. Data ini akan dianalisis menggunakan analisis linear berganda. Sebelum kita menganalisis, kita harus mengenali beberapa uji asumsi klasik yang merupakan uji prasyarat dari analisis linear berganda. Ada 3 uji yang akan kita lakukan. Pertama ada uji multikolinearitas, toleransi dan VIP. Lalu ada uji normalitas, p-plot dan Kolmogorov-Smirnov. Dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas, scatterplot dan Geyser. Datanya ini, yang semua ini kita pindahkan dulu ke dalam software SPSS dengan X1 sebagai self-efficacy dan X2 sebagai stres akademik dan Y sebagai kecemasan matematik siswa. Nah, kita akan melalui tahap-tahap revisi. Pertama, kita klik Analyze Linear, lalu kita Analyze Regression Linear, kita klik Y-nya ini ke dependent, X1 dan X2 ke independent. Lalu kita buka statistik, kita klik collinearity diagnostic, oke. Lalu kita pergi ke plot, kita tambahkan S resipnya ini ke Y, lalu Z prime-nya ini ke X. Continue. Lalu kita pergi ke yang tadi masih plots, klik normal probability plot. Lalu buka save, kita klik unstandardized residual. Continue, oke. Kita tutup dulu datanya. Nah, sudah muncul kan data mengenai data residual unstandardized. Lalu kita akan menguji dari variabel residual ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Pertama, kita buka Analyze, lalu kita cari non-parametric test, lalu kita klik Legacy Dialogs, lalu kita cari One Sample AS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, data unstandardized residual ini kita pindahkan ke kanan, ke test variable. Lalu kita klik. Sudah. Lalu untuk memunculkan variabel baru untuk absolute residual, kita pergi ke menu transform seperti biasa. Lalu kita pergi ke menu compute variable. Ke menu compute variable, kita klik di sini, kita tuliskan di sini di target variable itu abs_res. Lalu kita ke function group, kita klik arithmetic. Lalu kita ke function and special variables, kita 2 kali klik ABS, lalu yang unstandardized residual ini kita masukkan. Nah, begini, seperti ini teman-teman. Kita klik OK. Nah, sudah. Untuk meregresikan variabel independen dan variabel absolute, ini kita harus regresikan ya. Regresian ini kita akan mengetahui apakah variabel independen yang yang X ini itu digunakan apakah terjadi gejala heteroskedasitas atau tidak dengan menggunakan uji Geyser. Kita pergi ke Analyze, lalu kita klik ke Regression. Kita ke Linear. Nah, Linear kita reset dulu ya teman-teman. Nah, ke ABS res-nya ini kita pindahkan ke dependent. Lalu X1 dan X2-nya self-efficacy dan stres akademik itu kita pindahkan ke independent. Lalu kita klik OK. Nah, kita sudah melalui uji prasyarat atau uji asumsi klasik untuk analisis linear berganda. Oke, teman-teman, tadi kan sudah kita uji asumsi klasik ya. Lalu sekarang kita langsung pergi ke menu datanya. Sekarang kita akan melakukan analisis linear berganda
kita akan menginterpretasi datanya dan memberikan kesimpulan. Pertama, analisis linear berganda, kita akan melalui beberapa uji. Akan memberikan uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Pertama, untuk analisis linear berganda, ujinya kita klik Analyze. Kita pergi ke Regression, Linear. Nah, ini semuanya kita riset dulu ya. Variabel kecerdasan matematis siswa atau Y, kita pindahkan ke dependent. Lalu untuk self-efficiency dan stress akademik kita pindahkan ke dependent. Kita klik OK. Nah, sudah muncul. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan interpretasi datanya. Sebelumnya saya sudah membuat untuk interpretasi datanya. Kita lihat di sini, teman-teman. Pertama, kita merumuskan hipotesis. H1-nya itu diduga self-efficiency S1 berpengaruh secara signifikan terhadap kecemasan mahasiswa. Lalu yang kedua itu H2 diduga stres akademik atau X2 berpengaruh secara signifikan terhadap kecemasan mahasiswa. Nah, kita pergi ke koefisien yang pertama. Yang ini, yang pertama. Nah, diuji multi. Kriteria pengujian, jika nilai toleransinya itu lebih dari 0,100 dan PIV-nya ini kurang dari 10, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multipolaritas. Analisis datanya di sini ya teman-teman. Di outputnya ini, variabel independennya ini memiliki nilai toleransi lebih dari 100. Dan PIV-nya ini kurang dari 10. Maka berkesimpulan bahwa asumsi molekularitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Lalu kita pindah lagi ke bawah. Kita pergi ke uji p-plot, uji normalitas p-plot, normal p-plot of regression standardized residual. Nah, kita pindah ke p-plotnya. Nah, analisis datanya ini data menyebar dan mengikuti garis diagonal. Maka datanya ini berkesimpulan berdistribusi normal. Lalu kita pindah ke uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nilai asumsi detail didapat sebesar 0,558, lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa data berdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya kita ke uji heteroskedasitas, scatter plot. Nah, kita lihat tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedasitas atau asumsi uji heteroskedasitas terpenuhi. Selanjutnya kita pindah ke koefisien yang kedua. Nah, di sini kita lihat. Jadi variabel self-efficiency itu memiliki nilai signifikansi 0,18, lebih besar dari 0,05. Lalu variabel stress akademik memiliki nilai signifikansi sebagai 0,624, lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan data tidak terjadi heteroskedasitas atau asumsi uji heteroskedasitas sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya kita ke uji F, uji T, dan koefisien untuk analisis linear berganda. Kita pergi ke ANOVA, regression yang ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,00. Kesimpulan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Kita pindah ke koefisien untuk melihat uji T. Nah, kita lihat di sini variabel self-efficiency memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00, kurang dari 0,050, maka berkesimpulan bahwa variabel self-efficiency berpengaruh signifikan terhadap variabel kecerdasan matematis siswa. H1 diterima. Lalu yang kedua, variabel stress akademik. Maaf, ini salah ya teman-teman. Variabel stress akademik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,030, lebih kecil dari 0,050, yang artinya
maka variabel stres akademik ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kecemasan matematika siswa H2 diterima. Selanjutnya kita akan melihat persamaan regresi linear berganda. Didapat di koefisien ini 167,662 yang di sini teman-teman. Yang di sini. Lalu S1-nya itu minus 0,745, yang dimana X2-nya itu lalu 0,421. Nah, bisa kita lihat di analisis persamaan regresi, nilai konstanta yang didapat sebesar 167,662. Maka apabila variabel self efisiensi X1 dan stres akademik X2 nilai konstantanya diasumsikan bernilai 0, maka nilai kecemasan matematika siswa Y adalah 167,662. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel self efisiensi X1 bernilai negatif sebesar negatif 0,745. Maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1%, variabel self efisiensi akan menyebabkan penurunan pada kecemasan matematika siswa Y sebesar 0,745. Lalu yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel stres akademik atau X2 bernilai positif sebesar 0,421. Maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1%, variabel stres akademik akan menyebabkan kenaikan pada kecemasan matematika siswa Y sebesar 0,421. Nah, jadi bisa dilihat, jadi untuk mengenai variabel X1 dan X2 itu sama-sama berpengaruh terhadap kecemasan matematika siswa. Bisa kita lihat pada analisis persamaan regresinya. Jadi itu teman-teman untuk mengenai pengolahan data dari analisis regresi terhadap masalah pengaruh self efisiensi dan stres akademik terhadap kecemasan matematika siswa. Ini dimana kita menggunakan analisis linear berganda, regresi linear berganda, dimana sebelumnya itu kita melakukan uji asumsi klasik seperti uji multikolonialitas, uji normalitas, dan uji heteroskedasitas. Baik, itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang terlewat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.